Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semuanya menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Wa qala Allah ta'ala aidan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, yaitu Bapak Ustadz Asep Hidayat dan juga segenap pengurusnya. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Kaum Ibu Masjid Baitur Rahman, Ibu Ustazah Hayatun dan juga segenap pengurusnya. Juga mudah-mudahan kesemuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang hadir dalam kesempatan Senin pagi, yang duduk dengan manisnya dalam majelis ilmu pagi hari ini, mudah-mudahan senantiasa hati ibu diberikan kedamaian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di rumah banyak masalah ya Bu, ya, mudah-mudahan kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Pak Ustadznya kalau ya, mantep Bu sebenarnya. Baik ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah hidup adalah rangkaiannya iman, kalaulah hidup rangkaiannya adalah ujian, maka bagi mereka orang-orang yang beriman, ketika mendapati ujian dia sabar, yang pertama. Kemudian dia sholat. Ibu punya iman gak Bu?
Bu, insya Allah punya, ya harus punya. Ibu punya ujian nggak? Di rumah banyak masalah, ibu sabar nggak? Ibu sholat nggak? Alhamdulillah, berarti tuntas semuanya. Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang beriman ketika dia mendapati ujian, ketika dia mendapati masalah, ketika dia mendapati cobaan, dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami datang dari Allah dan insya Allah kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ibu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu nggak usah lagi nyari solusi, Bu. Ya. Ibu nggak disuruh cari solusi. Nggak disuruh cari jalan keluar. Udah otomatis, ya. Allah ingatkan kembali kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang-orang yang bertakwa, ya, ketika dia mendapati ujian, ketika dia mendapati masalah, ketika dia mendapati problemo, ujian, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi dan jalan keluarnya. Siapa yang ngasih, Bu? Allah. Ibu nggak usah nyari lagi, udah otomatis, ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dialah Allah yang akan memberikan rezeki dari pintu mana yang tidak disangka, ya, tidak diduga. Jadi ibu ketika mendapati ujian dalam hidup, ibu dapati masalah dalam hidup, ibu dapati problemo dalam hidup, ya, cukup fasbir wa aqimis shalah, sabar dan dirikanlah sholat. Sabar nggak kira-kira mendapati ujian? Insya Allah. Ibu punya suami di rumah, kira-kira punya masalah nggak dengan suami? Punya. Ayo, jangan bilang enggak. Suami ibu juga punya masalah nggak dengan ibu? Punya. Ibu dan suami ibu punya masalah nggak dengan anak? Ya kalau anak masih kecil, masalahnya paling ngurusin ngomong, ya. Punya, Bu. Anak juga punya masalah dengan kedua orang tuanya. Jadi rangkaian hidup adalah iman, rangkaian hidup adalah ujian. Di mana ketika orang-orang yang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia fasbir, dia sabar, wa aqimis shalah. Dia dirikan sholat. Ini masalahnya ujian sekarang kayaknya. Iya, Bu. Biar mental ibu kuat. Ya, insya Allah. Soalnya jangan kalian bilang kalian beriman sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu hafal ayat kursi. Nih, saya ingin mengungkap dengan ilmu, ya. Hafal nggak ayat kursi? Ibu baca tiap hari? Iya. Allah karim. Ada yang setua kayak begini nggak hafal ayat kursi? Ngacung. Malu Pak Ustadz. Iya, malu. Tiap hari Senin ibu baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dibaca doang, ada hikmahnya enggak? Ada ilmunya enggak? Nih, hari ini kita coba belajar. Nanti kita tingkatkan pada segmen risalah. Iya, Bu. Kalau ibu orang beriman, lantas kemudian ibu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, amalin ayat kursi. Saya kasih panduan sedikit saja. Dalam kehidupan ibu minimalnya 1 kali aja.
Ketika ibu salat duha, di rakaat pertama setelah Al-Fatihah, ibu baca tuh ayatul kursi 10 kali. Ya. Paham, Bu? Ibu baca ayat kursi. Ya, jangan habis Al-Fatihah waladhdallin amin ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Bukan. Baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai Al-Aliyil Azim. Di rakaat pertama ibu baca tuh surat Al-Fatihah dalam salat duha, Bu, ya. Lanjut kemudian baca 10 kali ayatul kursi. Manfaatnya nanti ibu dapatkan, ya. Lantas yang kedua, di rakaat kedua selepas Al-Fatihah, ibu baca surat Al-Ikhlas 10 kali. Ini kalau kita beberkan maknanya, ya, fadilahnya banyak. Ya. Tapi minimal dalam hidup ibu sekali aja ibu pernah manfaatkan ini. Ya. Paham, Bu? Kenapa? Kita adalah orang-orang yang beriman. Dan kita orang-orang yang beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah uji kita? Bu, ini udah mulai kencang nih Pak Ustadz, biar ngantuknya hilang. Ya, biar pada dengar, ibu-ibunya juga nggak ikut ngantuk. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika orang-orang yang beriman diuji oleh Allah, lantas kemudian Allah akan pilih siapa di antara mereka orang-orang yang beriman. Ketika dia diuji, dia sabar, dia mendirikan salat, maka di sana Allah pilih siapa di antara mereka orang-orang yang paling baik amalnya. Jangan ketika ibu ngaku adalah orang yang beriman, lantas kemudian ibu diuji, lagi diuji, maaf ya, ibu bikin status. Ya Allah, kira-kira yang baca status ibu tahu nggak masalah yang ibu hadapi? 100 orang aja yang baca status ibu, tahu nggak? Tahu. Cukup kita ngadu sama Allah, ya. Minta sama Allah pertolongan lewat salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Kalau setiap hari ibu baca ayatul kursi, lantas kemudian ibu nggak ngerti maknanya, ibu nggak paham, rugi ibu. Ya, setiap hari Pak Ustadz saya baca. Ya, setiap hari ya tahlil yasin ya gitu. Ya, cuman dibaca doang. Kira-kira jadi paham nggak ibu? Itu ibarat tirai belum keungkap, Bu, belum kebuka. Nanti insya Allah deh, saya nggak janji ya. Nanti kita pelajari tentang bagaimana caranya kita kenal Allah. Ibu buka ayat kursi, yang punya Quran atau enggak yang punya hafalan di kepalanya, di otaknya. Perhatikan sedikit sebelum kita masuk segmen risalah. Suratul Baqarah ayat yang keberapa? 255 ya. Ini ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, dialah Allah, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan melainkan dia. Ini iman yang pertama. Ibu nggak boleh punya Tuhan selain Allah. Ibu nggak boleh minta tolong selain kepada Allah. Ibu punya Allah, ya. Jadi Allah adalah Tuhan ibu yang bisa diminta pertolongan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Ini tauhid, Bu, yang Allah ajarkan dalam kalimat ayat di awal ayat kursi adalah kalimat tauhid, agar ibu tetap dalam kondisi iman. Dalam keadaan apapun ibu memiliki masalah, ibu memiliki ujian, tetap kondisikan iman ibu untuk stabil bahkan ditingkatkan. Allahu la ilaha illa huwa, Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia. Al-Hayyul Qayyum, Dialah Allah Tuhan yang maha hidup.
Dialah Allah Tuhan yang maha berdiri sendiri, yang mengurus semua makhluknya. Bu, kalau ibu ditanya, ya, mau nggak diurus sama Allah? Bu, mau nggak diatur sama Allah? Ya harus mau, wajib. Kalau ibu sudah keluar dari aturan Allah, siap-siap ibu menerima resikonya. Kenapa? Karena ibu adalah hambanya Allah. Dialah Allah yang maha hidup. Dialah Allah yang maha berdiri sendiri. Dialah Allah Tuhan yang maha mengatur yang namanya hambanya, yang namanya makhluknya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah nggak pernah ngantuk. Ya nggak kayak Ustaz Irwan tadi baru mulai udah ngantuk. Ya. Allah nggak pernah ngantuk, Allah nggak pernah tidur. Ibu ngantuk gak kira-kira? Pernah ngantuk gak? Pernah tidur gak? Kalau saya tanya ibu waktu ngantuk, kemudian ibu tidur, ibu kemana? Ada yang tahu? Raganya ada Pak Ustadz, kupingnya udah nggak dengar karena matanya udah nggak bisa lagi melihat karena tapi detak jantungnya, ruhnya tetap ada dalam jiwa raganya. Betul Bu? Artinya yang hidup siapa tuh? Ruhnya. Belajar dari sini kita sudah bisa paham Bu, bahwasanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, Allah yang maha berdiri sendiri, Allah yang maha mengurus kita, Allah yang maha mengatur kita. Allah nggak pernah ngantuk, Allah nggak pernah tidur. Ibu bukan Tuhan. Ya, ibu ngatur diri sendiri aja nggak becus, ngatur suami juga nggak becus, ngatur anak juga nggak becus. Minta tolong sama Allah. Ya Bu, udah bener belum ngatur anak? Belum. Kenapa? Karena ibu belum mati. Ya, udah benar belum ngatur suami? Belum. Semuanya kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita berada dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dialah manusia yang mau diatur sama Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dialah Allah yang enggak pernah ngantuk, dialah Allah yang enggak pernah tidur. Ngurusin kita, Bu. Ibu bisa makan, ibu bisa minum karena Allah yang ngurus, karena Allah yang ngatur. Matahari dia terbit di waktu pagi karena diatur sama Allah. Kadar kualitas matahari terangnya diatur sama Allah. Ditugaskan tuh malaikatnya Allah untuk jaga pancaran mataharinya turun ke bumi. 7 sampai 9 malaikat. Kalau saja nggak dijaga, tembus, angus ibu. Ya, bulan juga diatur sama Allah. Datangnya pada waktu malam. Bulan menjadi saksi cinta kita. Cia. Dulu, ya Bu, waktu pacaran kan, Allah kirim. Datangnya bulan, terbitnya bulan, terbenamnya bulan, datangnya matahari, terbitnya matahari, terbenamnya matahari. Semua diatur sama Allah. Kalau dia nggak mau diatur, Bu, umpamanya malam hari keluar matahari, kira-kira bingung nggak Ibu? Ya bingung lah. Tiba-tiba muncul matahari. Ya gerhana matahari itu mah beda. Ya. Semua dalam aturan Allah. Ibu keluar dari aturan Allah, maka ibu resikonya tidak akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ibu diciptakan sama Allah. Nih, langit bumi ciptaan Allah, dan maha kuasanya Allah menciptakan langit dan bumi. Semua ada dalam aturan Allah. Ya, termasuk ibu ada di dalam aturan Allah karena ibu adalah bahagian dari makhluk hidup yang ada, yang tinggal di atas buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah paham gak sampai di situ? Jangan dibaca doang. Ya, hari ini kita belajar.
Ibu milik Allah, ibu diciptakan oleh Allah. Ibu punya suami, suami milik Allah, diciptakan sama Allah. Kalau ibu bandel sama suami, itu artinya ibu durhaka sama, paham? Udah selesai tuh. Jadi nggak usah lagi ada suami istri yang marah-marahan. Suami pun demikian. Ngapain bininya domelin? Karena bininya adalah milik Allah. Dia ada dalam kuasaan Allah. Saling menghormati, saling memuliakan, saling mencintai, saling menyayangi. Insya Allah rukun, damai, tentram. Insya. Yang bicara siapa bu? Kadang-kadang ibu bisa marah, emosi. Syaitan laknatullah. Karena hidup adalah iman, hidup adalah ujian, dan kita orang-orang yang beriman diuji sama Allah. Gangguannya adalah dah ketemu. Ya bu. Jadi kalau ngelihat suami, ingat Allah. Dia adalah makhluk Allah, dia ciptaan Allah. Hormati, muliakan, taati. Titik, selesai. Mau punya suami ganteng, banyak duitnya, ngasih uang belanja banyak, hormati, muliakan. Sekalipun suami kita seadanya, tetap ibu muliakan. Sekalipun suami itu nggak sholat, nggak taat sama Allah, tetap fungsi ibu sebagai seorang istri harus taat dan muliakan suami. Lah gue diajarin lagi sekarang. Udah biarin, ya bu, dengerin aja. Yang penting ada ilmunya. Sehebat apapun, selemah apapun suami kita, itu adalah pilihan Allah, dan itu terbaik buat kita bu. Ya bu. Alhamdulillah ibu punya suami ganteng, soleh, ngasih uang belanja 50 juta sebulan. Alhamdulillah, amin ya Allah. Yang mau ngasih duit 50 juta siapa? Ya ngayal kali. Coba doa bu, minta sama Allah. Ya bu, paham sampai di sini. Jadi gak akan ada yang namanya persoalan dalam rumah tangga kalau kita tahu kita ini ada dalam aturan Allah, dan suami ibu di rumah juga tahu bahwasanya mereka semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah dalam rumah tangga, ada cinta segitiga di dalamnya, ada persoalan ekonomi, ada persoalan utang. Itu masalah datang dari siapa? Saya sendiri. Datang dari siapa itu masalah? Saya tanya, dari siapa bu? Dari manusianya, bukan dari Allah. Enak aja. Mana ayatnya Pak Ustadz? Kita keluarin hari ini, kita belajar sama-sama. Ya, ma asobaka min hasanatin faminallah. Semua apa-apa yang baik-baik, rezeki, anugerah, nikmat, itu datang dari siapa? Faminallah, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan semua yang jelek, musibah, bencana, malapetaka, prahara, apalagi semua yang jelek-jelek, famin nafsik, datang dari dirimu sendiri. Jadi Allah udah ngasih yang baik, ibu nggak mau yang baik. Suami halal di rumah, masih kedip-kedipan sama suami orang lain. Ya Allah, saya tiap hari buat diliatin perempuan. Jujur, ya iyalah saya di depan. Iya kan? Ngobrolnya sama ibu-ibu, ngajinya sama ibu-ibu. Suami, ya seperti itu. Apa istri di rumah cemburu Pak Ustadz? Kagak, emang udah tahu tugasnya. Ya, kita sampaikan ini semua. Jadi apa-apa yang baik datangnya dari Allah, apa-apa yang buruk datangnya dari manusianya sendiri. Nggak bisa diatur, nggak mau diatur. Ya bu, lahuma fis samawati wa ma fil ard. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Terus mandalladzi yashfa'u, ya. Tidak ada yang namanya pertolongan datang dari siapapun bentuknya kecuali syafa'atahu biizni. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu ditolong sama Allah keluar dari masalah. Ibu ditolong sama Allah menjadi baik. Yakin,
Itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisinya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya, perantaranya bisa orang lain. Ibu dibantu sama orang lain, ibu ditolong sama orang lain. Hakikatnya dialah Allah Subhanahu wa taala. Lantas apalagi, Bu? Illa biizni. Ya'lamu ma baina aidihim. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang ada di mereka. Di depan mereka Allah tahu, di belakang mereka Allah tahu. Ibu punya masa depan, ibu punya masa lalu, ibu bahkan punya masa kini. Semuanya Allah tahu. Bu, yang tahu tentang ibu siapa? Allah. Depan belakang di antara keduanya, ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhitu nabi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Dan ibu tidak mengetahui apa-apa. Artinya antara makhluk dan al-khaliq jelas ada bedanya. Allah yang mengetahui kita dan kita tidak bisa mengetahui. Ya, Bu? Paham? Jadi ibu mau kemana juga udah, semuanya Allah tahu kok. Ibu mau sembunyikan masalah ibu, Allah Maha tahu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan syafaat pertolongan, Allah yang Maha mengetahui di depan di belakang ibu, dan ibu nggak tahu. Ya. Lantas kemudian apa lagi? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kursinya meliputi langit dan bumi. Artinya makna kursi, awas jangan salah persepsi. Ya bukan kursi beneran. Masa sih Allah dagang kursi? Iya kan? Maknanya Allah luas kekuasaannya. Dialah Allah yang luas, maha luas ilmunya. Ya, langit bumi. Dan dialah Allah Al-Aliyyil Azim, Maha tinggi, dan dialah Allah yang Maha besar. Ibu jadi kalau punya masalah, coba sabar, fasbir. Allah perintahkan untuk bersabar. Lantas kemudian apa? Wa aqimis shalah, dirikanlah shalah. Ibu diperintahkan sama Allah, hafizu ala salawati wassalatil wusta, kumu lillahi qanitin. Hafizu ala salawat wassalatil wusta. Ibu diperintahkan oleh Allah, jaga semua salatmu dan jaga salat asarmu. Kumu lillahi qanitin, dan berdirilah ketika kalian sholat mengharap ridho karena Allah, mengharap ikhlas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ibu sabar, lantas ibu sholat, insya Allah Allah tolong ibu keluar dari masalah. Paham sampai di sini? Simpel kan, Bu ya? Kalau orang belajar tuh nikmat loh, Bu. Ibu nanti menjadi jiwa yang tenang loh, Bu. Ya, sampai ketika kehidupan ibu banyak dengan masalah, nanti Allah bantu ketika ibu mati dalam keadaan tenang. Ini nanti ilmunya saya sampaikan pelan-pelan, asal mau diundang aja dah. Ya, insya Allah tenang, Bu. Jadi orang-orang yang beriman ketika mendapati ujian masalah, dia tenang sampai kematiannya nanti dia pun tenang. Ya, Rabbi, ya Allah. Allah manggil nih, ya, manggil siapa? Orang-orang yang tenang, ya. Masuk, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang-orang yang tenang, matinya tenang, masuk surga, disuruh masuk surga sama Allah. Ya, Bu. Kita orang-orang yang beriman, kita punya masalah dan kita punya Allah yang bisa menolong kita. Biasakan baca ayat kursi dengan maknanya, Bu. Saya tadi sudah katakan ada sunnah di dalamnya, marfu ya. Maknanya marfu di sini. Artinya, ibu punya kesempatan ketika ibu sholat sunat duha. Ibu sholat sunat duha rakaat pertama baca surat apa setelah Fatihah? Kalau Pak Ustadz Irwan, inna a'toina kal kausar. Rakaat keduanya kulhu, biar cepat.
Yang gampang. Ya. Biasakan asyamsi wad duha. Ya, asyamsi dan surat surat ad-duha. Saya nggak hafal Pak Ustadz. Udah yang hafal aja, jangan dibikin masalah ya. Tapi dipelajari, jangan diem, jangan stuck di situ. Ya, diem baik, inna lagi, kulhu lagi, kuliah lagi, kulhu lagi. Oh, sekarang ada pelajaran dari Pak Ustadz ayat kursi, tapi kenapa disuruh 10 kali bacanya? Nih, biar nyantel. Hati kita biar nyantel dengan ayat Allah ini. Karena yang bisa menjaga itu setan aja takut Bu, apalagi masalah, insya Allah kabur. Karena ibu menjadi orang yang tenang. Artinya apa? Dijaga sama Allah. Kul, katakan, huwallahu ahad, dialah Allah Tuhan yang maha satu. Allahu samad, dialah Allah tempat kita meminta. Ibu minta cukup sama Allah. Ya, ibu kurang uang belanja, mintanya jangan sama suami ibu, mintanya sama Allah. Cuman di depan, di telinga suami, ya Allah beras kurang nih, tapi ngomongnya di depan telinga suami. Ya Bu, paham? Mintanya sama Allah. Uang belanja kurang nih, tapi angkat tangannya depan kuping iyalah kan mintanya sama Allah, tapi suami biar dengar. Ya Bu, kalau suami lagi tidur Pak Ustadz tengah malam tahajud ibu, udah dekat tempat tidurnya doa yang kencang biar tuh suami dengar. Apa yang kita jadi Mas? Allah. Ya Bu, oke, cukup Bu ya. Pelajaran kita tentang ayat kursi saat ini. Kita ada di dalam bulan Dzulhijjah. Udah masuk belum nih? Udah masuk. Tanggal 1. Sekarang tanggal. Oh belum. Ya insya Allah. Ya kalau ketemunya tanggal 29 berarti tanggal 1 di tanggal 19 kemarin ya. Atau tanggal sehari ini. Kita ada di bulan Dzulhijjah. Masih setengah jam saya punya waktu. Ya. 1 jam Pak Ustadz. Iya, kalau udah ngundang Pak Ustadz pokoknya 1 jam. Duduk yang manis dengerin, jangan gerutuan Bu, nggak bakalan masuk ilmu. Ya, insya Allah jadi ilmu semuanya. Saya ingin menyampaikan bagaimana kita menjadikan mereka para nabi sebagai barometer kehidupan kita. Ya, Allah kisahkan banyak ya di dalam kisah mereka para nabi dan rasul. Karena kita ada di bulan Dzulhijjah, apa yang terbersit dalam hati ibu dan pikiran ibu tidak lain dan tidak bukan risalah mereka Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Ismail. Lagi-lagi itu Pak Ustadz biarin ya, biar kita tuh paham. Udah sering kali disampaikan biar paham ya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini menjadi sebuah pedoman buat kita ya, untuk bisa kita pelajari cerita risalah tentang kehidupannya ya, karena dia adalah nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, nasab keturunannya dari Ismail, dari Ishak beda lagi ya. Perhatikan Bu, ketika Allah mulai risalah mereka para nabi, kuncinya satu Bu. Ibu ambil jadikan ini sebagai pedoman. Ya. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadzal haq wa mau'izati wa dzikra lil mu'minin. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul, dan semua risalah mereka para nabi yang kami ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, ma nusabbitu bihi fuadak. Untuk apa Allah ceritakan mereka para nabi dan rasulnya lewat risalah mereka? Tidak lain, ma nusabbitu bihi fuadak, meneguhkan keimanan ibu, meneguhkan keimanan kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waja'aka fi hadzal haq, karena risalah mereka para nabi dan rasul semuanya ceritanya benar, karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bukan lagi baca komik, ibu bukan lagi baca cerita tentang Spiderman, Superman, tapi ini diceritakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dialah Allah yang memiliki kebenaran. Ya.
Lantas apalagi wa mau'izo, ada hasanah, ada kebaikan di dalamnya, ada nasihat yang baik di dalamnya. Wa mau'izatu wa zikra lil mu'minin, dan menjadi perenungan buat mereka orang-orang yang beriman. Jadi imannya diangkat, dikokohkan oleh Allah karena ada kebenaran di dalam risalah ini. Lantas kemudian ada nasihat di dalam ini, dan orang-orang yang setelah melihat, mendengarkan nasihat mereka, risalah mereka para nabi dan rasul, harus dipikirin, harus direnungkan. Artinya dijadikan sebagai barometer kehidupan. Kita awali dalam segmen pertama, mudah-mudahan cukup ya. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kita dapati satu ayat dalam kalimat perintah, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingat oleh kalian semua, ketika Allah perintahkan, ketika Allah memberi beberapa kalimat perintah dan juga larangan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Artinya apa Bu lewat ayat ini? Allah kasih beberapa kalimat perintah dan juga larangan. Fa'atammahunna, dan semuanya dikerjakan dengan baik oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita awali dengan risalah yang pertama. Ketika Allah perintahkan, wahai Ibrahim, hijrah. Kenapa kok Ibrahim disuruh hijrah? Kenapa Nabi Ibrahim disuruh hijrah Bu? Karena bininya dua. Ibu, suaminya, bininya berapa? Satu Pak Ustadz. Ya udah cukup satu, sabar aja ya. Nanti kalau dapat izin dari Allah, suaminya ibu dapat lagi istri baru, nggak mau. Padahal itu perintah dari Allah Bu. Siapa sih yang mau dimadu Pak Ustadz? Ya kan? Madu itu manis loh Bu. Ya, kata yang beli madu, yang doyan madu. Iya, perhatikan Bu. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan hijrah lewat ayat ini, wa ijibatala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ya, Ibrahim hijrah. Kenapa? Karena istri yang pertama, Siti Syarrah, belum punya anak saat itu. Dan ketika diperintahkan oleh Allah, Nabi Allah Ibrahim menikah pada yang kedua kalinya dengan Siti Hajar, maka Allah berkehendak menghadirkan keturunan kepada Nabi Allah Ibrahim dengan mendapati Ismail. Perhatikan Bu. Siapa Siti Hajar itu? Siti Hajar itu adalah oleh-oleh dari kebangsaan Arab. Raja Arab ngasih oleh-oleh berupa anak yang namanya Siti Hajar. Dirawat, diasuh sampai besar. Sampai ketika Siti Sarah nggak punya anak, diperintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar, dan Allah berkehendak mendapati keturunan. Disinilah yang namanya hati berbicara. Apalagi wanita. Cemburu nggak kira-kira Bu? Oh cemburu, jangan bilang enggak. Bohong. Ya, diperintahkan dari negeri Syam di Palestina ke lembah Bakah, Makkah Al-Mukarramah. Yang saat itu lembah Bakah itu gurun pasir yang begitu tandus, nyaris nggak ada kehidupan. Tega nggak kira-kira Bu? Akal manusia bilang tega, tapi ini perintah dari Allah. Ibrahim hijrah, dibawalah Siti Hajar dan Ismail kecil dengan perbekalan 2 hari, ditinggalin di gurun pasir, gersang, tandus, nyaris nggak ada kehidupan di dalamnya. Istri yang mana yang bisa nerima kondisi seperti itu? Biasanya kalau suami punya bini keduanya ditaruh di Bumi Serpong Indah, ya, Bumi Serpong Damai, Medland, Cibitung misalnya. Walaupun di Pila juga ada bininya, umpama ini Bu. Ibrahim enggak, dari Palestina ke Mekah, dibawa bininya ditinggalin. Coba Ibu bisa bayangin enggak? Apa pelajaran yang bisa dipetik? Lihat, ketika Siti Hajar diletakkan bahasanya di gurun pasir yang gesang, nyaris nggak ada kehidupan di dalamnya. Siti Hajar tanya, Bang, apa ini benar perintah dari Allah? Benar wahai Siti Hajar, ini perintah dari Allah. Apa sugesti yang dibangun pertama kali oleh Siti Hajar? Benar Bang, kalau ini adalah perintah dari Allah. Wahai Ibrahim, kalau ini adalah perintah dari Allah, maka aku yakin Allah enggak akan menelantarkan makhluknya. Allah akan menjaga makhluknya. Allah akan menjaga hambanya. Lihat, sugesti yang pertama kali dibangun oleh seorang istri yang soleha, dia taati Allah, dia taati perintah suaminya. Bu, saya kasih kesimpulan gini. Ketika Allah perintahkan ibu taat, ketika Rasulullah perintahkan ibu untuk taat, dan ketika suami ibu juga perintahkan ibu untuk taat, tujuannya apa Bu? Ibu buka Quran, atiullaha war rasul.
Untuk apa? La'allakum turhamun. Taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah suamimu. Untuk apa? La'allakum turhamun, agar Allah memberikan rahmat kepadamu. Ini cakupan ayat ini luas, Bu. Ibu menjalankan sunnah Nabi karena dapat rahmat dari Allah. Bahkan bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir nanti waktu ibu mati, merahmat dari Allah. Jangan dibilang enggak. Ibu datang duduk dalam majelis taklim, dapat rahmat dari Allah. Kenapa? Karena perintah ilmu. Untuk wajib menimba ilmu. Bang, kalau ini benar dari Allah, perintah dari Allah, aku yakin Allah tidak akan pernah menelantarkan hambanya. Sugesti pertama yang dibangun adalah sugesti keimanan, tauhid. Ditinggalkan, lantas Nabi Allah Ibrahim tidak begitu lenggang kakung, Bu. Dia doa sebagai seorang suami. Rabbana, ibu bisa lihat rekomendasinya di ayat Al-Quran, tepatnya di surat Ibrahim ayat yang ke-37. Diangkat kedua tangannya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ada kalimat doa di dalamnya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ini ayat menjelaskan bahwasanya, ya Rob, Nabi Ibrahim berkata di hadapan Allah, ya Rob, aku telah menitipkan sebahagian keturunanku di lembah Bakah, dekat dengan tanahmu yang diharamkan, dekat dengan Ka'bah Baitullah. Jadi Siti Hajar, Ismail kecil ditaruh di lembah Bakah yang saat itu dekat dengan Ka'bah Baitullah, dekat dengan rumahmu ya Allah yang diharamkan. Ya Bu, doanya apa? Yang pertama, Rabbana liyuqimus shalah, agar mereka, anak keturunanku, istri dan anak keturunanku adalah mereka orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Dikasih ujian sama Allah, ada cinta segitiga di dalamnya, ada perekonomian yang murat-marit pada saat itu. Nabi Allah Ibrahim tegak lurus dalam kalimat Allah. Dia tegakkan perintah Allah, dia laksanakan perintah Allah, dan diajak istri serta anaknya menjadi istri yang soleh, menjadi anak yang soleh. Lihat Bu, perhatikan. Rabbana liyuqimus shalah, agar mereka tetap mendirikan salat. Wahai Allah, Nabi Allah Ibrahim gak minta pertolongan lewat sebuah kehidupan dunia, gak minta lewat kemewahan dunia, gak minta lewat kemegahan dunia, enggak. Tapi dia minta, dia tetap mendirikan salat. Ibu, artinya apa? Ketika ibu mendapati masalah atau ujian, pasbir, bersabar, waqimis sholah. Ketemu nggak tadi? Ketemu nggak hari ini? Jawabannya ketemu. Lewat risalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi orang sabar ketika mendapati ujian, tetap ada iman di dalamnya, istiqomah, tetap dia mau mendirikan sholat sebesar apapun masalahnya. Lihat Bu, dalam praktek sholat, ibu ngucapin kalimat apa? Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Sebesar apapun masalah yang ibu hadapi, Allah yang maha besar mampu menuntaskan masalah sebesar apapun. Ya Bu, insya, karena ibu punya Allah. Kalau ibu berusaha mencari solusi jalan keluar, ibu sampai palanya botak juga gak bakalan bisa keluar dari masalah. Betul nggak? Kenapa? Yang bicara emosi, yang bicara nafsu. Tapi ketika bicara dengan atas nama ketaatan kepada Allah, nanti Allah hadirkan pertolongannya. Ya Bu, Rabbana liyuqimus shalah. Yang kedua, faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Rob, buat sebahagian manusia. Ya, mananya siapa nih? Orang-orang yang hidup di alam dunia ini. Ya, sampai zaman kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita menjadi umatnya cenderung kepada keduanya. Siapa? Siti Hajar dan Ismail kecil. Dalam hal apa Bu? Lihat Bu, 2 hari perbekalan habis. Air tete Siti Hajar udah nggak keluar lagi ketika diminum sama Ismail. Udah nggak keluar air susunya, lapar, aus, dahaga. Namanya orang tua peduli nggak sama anak?
ikhtiarnya apa? Safa Marwah, karena perintah dari Allah. Wahai Siti Hajar, letakkan anakmu, lantas ikhtiar Safa Marwah, bukit Safa Marwah. Ini bentuk ikhtiar. Artinya apa? Ibu disuruh usaha. Ya, ada ikhtiar di dalamnya. Salat, interaksi kepada Allah. Horizontal, hubungan dengan masyarakat. Saat itu ada nggak masyarakat? Tidak. Tapi yang ditaati adalah perintah Allah. Allah hadirkan lewat hentakan kecil kaki Ismail. Keluar air, didatangi oleh malaikat Jibril, diangkat kedua tangan malaikat Jibril, didoain tuh air yang keluar. Zam. Maknanya kumpul. Dengan adanya air Zam-Zam, Allah Subhanahu wa taala qabul tuh doa yang ketiga. Ya, doa yang ketiganya apa? Setelah Rabbana faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Beri rezeki ya Allah dengan tumbuh-tumbuhan. Air keluar menjadi sebuah dasar kehidupan. Ditolong sama Allah, diminum tuh air Zam-Zam, dahaga hilang, lapar pun hilang. Kenapa? Karena pada saat air Zam-Zam itu makin banyak jadi sumur. Kemudian kafilah Bani Jurhum adalah kafilah yang pertama datang. Barter dengan uang, barter dengan pakaian, barter dengan makanan. Siti Hajar dapati kehidupan itu. Ya, bisa makan, bisa punya uang, bisa punya pakaian. Hidup Ismail dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh subur, makmur, gepah, lipah roh jinawi. Subhanallah. Tadi gurun pasir, banyak pasir, sekarang banyak tumbuh-tumbuhan. Doanya Nabi Allah Ibrahim terkabul. Lantas kemudian apakah mereka sombong? Nih, kebanyakan kita kan sombong. Udah kayak dikit, ya. Punya jabatan dikit, sombong. Ya Allah karim. Siapa yang ngasih semuanya, Bu? Allah. La'allahum yashkurun. Jadikan mereka, wahai Allah, istri dan anak-anakku adalah mereka orang-orang yang tetap bersyukur. Tuh, segmen risalah yang pertama selesai. Jadi ketika ibu punya masalah, tetap hubungan erat dengan Allah. Rabbana liyuqimus shalah. Lagi doanya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Tuh. Karena diawali dengan kalimat doa sebelum punya anak. Rabbi habli minas sholihin. Ibu jadikan ini, ibu dawamkan ini dalam setiap doa selepas sholat, Bu. Sebut nama anak ibu. Biar menjadi anak-anak yang soleh, soleha. Pak Ustadz, kalau nggak jadi soleh-soleh, itu udah tanggung jawab mereka nantinya. Yang penting kita sudah menyampaikan dengan didikan agama, dengan doa kita. Insya Allah. Segmen risalah yang pertama selesai. Wa ijibatala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah oleh kalian semuanya, ketika Allah bermaklumat memberikan beberapa kalimat perintah kepada Nabi Allah Ibrahim dan juga larangan, maka kalimat perintah ini dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Hijrah selesai. Tumbuh kembang Ismail menjadi anak yang ganteng, bocah. Ya, kalau zaman sekarang mungkin tuh anak udah umur 7 tahunan. Ya. Ada datang lagi perintah, Bu. Datang lagi perintah, Ibrahim, sembelih anakmu. Ibrahim di mana? Palestina. Siti Hajar di mana dengan Ismail? Di Makkah. Kangen seorang ayah kepada istri dan anaknya. Datang ke kota Makkah. Wahai Siti Hajar, kedatanganku lagi-lagi menerima perintah Allah. Perintah apa? Perintah menyembelih anak. Kira-kira tega nggak kira-kira, Bu? Bu, bapak motong anak bahasanya. Nabi Allah Ibrahim ketika menerima perintah ini, dia bilang waktu malam pertamanya, ya Allah, apakah ini benar mimpi darimu ya Allah? Ini jangan-jangan mimpi dari setan. Datang di malam kedua, mimpi lagi, sembelih anakmu wahai Ibrahim. Apa yang terjadi? Masih ragu, Bu. Makanya tuh ibu, ada yang namanya puasa hari tarwiyah, keraguan. Arafah baru keyakinan muncul. Ya sunnah. Ya, kemudian datang mimpi yang ketiga. Benar kata Ibrahim, ini bukan mimpi sembarang mimpi. Ini jelas mimpi datangnya dari Allah. Di mana risalahnya, Bu? Ketika mimpi itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu kalau kita tarik back to basicnya, basic awalnya, Nabi Allah Ibrahim udah biasa tuh yang namanya kurban. 1000 ekor kambing, 300 ekor
lembu, 100 ekor unta sudah biasa dikurbankan. Ya enggak kayak jamaah Masjid Baitur Rahman baru kurban 1 kambing selfie. Nih, gua korban loh. Ada nggak kira-kira di situ? Ada nggak? Nabi Allah Ibrahim udah biasa, Bu. 1000 ekor kambing dipotong, 300 ekor sapi dikurbankan, 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Bayangin 100 ekor unta. Harga unta berapa? Sekarang aja sapi 20 juta ya, 30 juta. Nih unta, Bu, 100 ekor, 300 ekor lembu, 1000 ekor kambing, udah biasa. Sampai mendapatkan pujian dari masyarakat sekitarnya, hebat Ibrahim, mengorbankan banyak yang dikurbankan. Allah Karim. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Lihat kesombongan manusia. Belum seberapa, wahai masyarakatku, kalau saja Allah merintahkan saya untuk sembelih anak saya, niscaya akan aku turuti perintah itu. Diingatkan kembali oleh Allah tentang azam, tentang janji Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka perintah Allah sembelih. Turun surat As-Saffat ayat yang ke-102. Perhatikan, Bu. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Lihat, Bu. Falamma balagha ma'ahu sya'ya, apabila anak itu telah dewasa, umur kira-kira 7 tahun nih, Bu. Ya. Kemudian datang perintah Allah untuk disembelih. Enggak langsung ngomong ujuk-ujuk seperti gue mau potong lo, enggak. Ngomongnya dengan cara baik, ya. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ini komunikasi seorang ayah dengan anak. Wahai Ibrahim, ayah bermimpi menyembelih engkau wahai anakku. Madza tara. Pikirkan, ya. Komunikasi terjalin, Bu. Kalau ibu di rumah sama bapak punya masalah, bapak sama ibu punya masalah dengan anak. Kadang semuanya masa bodoh, bapaknya main HP, ibunya main HP, anaknya juga main HP. Nggak dipikirin masalah, biarin aja katanya. Ada nggak bimbingan dari Allah di sana? Semua kita lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Belajar dari ayat kursi. Semua kita adalah makhluk ciptaan Allah, mau diatur sama Allah. Nabi Allah Ibrahim mau diatur. Dia kedepankan egoisnya, dia kedepankan cintanya kepada anaknya, tapi dia jauh lebih cinta kepada Allah. Taatnya lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Diajak ngomong anaknya. Anaknya juga anak yang soleh. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu ta'ala minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan, ini perintah dari Allah agar engkau mendapati aku menjadi orang yang sabar. Lagi-lagi sabar. Ibu, ilmu sabar udah saya kasih belum? Bu, ilmu sabar ketika ibu punya sesuatu nih, perhatikan. Ibu punya sesuatu, ibu diambil sesuatu itu, kira-kira sabar gak melepas? Orang-orang yang sabar itu ridho dengan ketentuan Allah, ridho dengan takdirnya Allah, ikhlas dalam melepas. Ya, umpama jangan sampai kejadian. Ibu punya rumah, rumahnya bagus, kebakaran, dimakan si jago merah. Kira-kira kesel nggak? Wah, kesel Pak Ustadz. Iya. Tapi kalau ibu sabar pada saat itu dan serahkan semuanya kepada Allah, insya Allah ibu mendapatkan pahala yang jauh lebih besar. Ya, paham Bu? Ma indakum yanfad. Ini ilmunya. Apa-apa yang kamu miliki nggak kekal. Ibu punya rumah, kira-kira yang mau tinggalin rumah ibu atau rumah? Kalau ibu mati, yang ninggalin ditinggalin gak tuh rumah? Ibu mau bawa tuh rumah? Ibu punya suami yang ganteng, soleh, yang kayak tadi, ya. Ibu mati, ditinggalin gak tuh suami? Ya ditinggalin. Apa suami ibu mau nenteng-nenteng ibu yang udah mati? Kan gak mau. Makanya ma indakum yanfad. Apa-apa yang kamu miliki gak kekal. Tapi perhatikan, ma indallahi yanfad, ma indallahi baq. Apa-apa yang Allah miliki itu adalah kekal. Jadi rumusnya itu aja. Oh sabar, kata Pak Ustadz, anak lagi sakit. Iya, ini punya Allah kok. Dalam aturan Allah, biarin tuh anak dikasih sakit. Mungkin nanti Allah akan memberikan kesehatan yang luar biasa.
Itu aja, simpel kan? Tapi semudah itu Pak Ustadz? Ya belajar. Belum bisa kita sampai puncak atau titik seperti itu. Ya belajar. Ya, ma indakum yanfaq. Apa-apa yang kamu miliki nggak kekal. Wa ma indallahi baq. Yang Allah miliki kekal. Jadi konsep sabar itu aja. Ya, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi menyembelihmu, kata Allah. Ya. Bagaimana menurutmu, pikiranmu? Bagaimana pendapatmu? Apa kata anaknya? Ya abatib almatu marsata dijuni insyaallah taala minas sabirin. Kerjakan ayah, kalau ini memang perintah dari Allah, insyaallah engkau dapati aku menjadi orang yang sabar. Komunikasi terjalin antara orang tua dengan anak. Lagi-lagi setan bu, nggak tinggal diam. Ibrahim diganggu. Ibrahim, lu tega punya anak udah ganteng, cakep, masa sih mau dipotong? Wahai Siti Hajar, lu kan punya anak lagi cakep-cakepnya, kenapa sih mau dipotong? Ambil bapaknya mau dipotong. Ibrahim digoda lagi. Wahai Ismail, engkau tahu nggak mau dibawa kemana? Mau dipotong sama anak bapakmu. Semua gangguan itu datangnya dari setan, disambit oleh setan itu. Jadi yang namanya bahasanya dalam bahasa ibadah haji melontar, dilempar itu setan. Tadi kalau dalam hijrah ada perintah Safa Marwah, pelaksana ibadah haji namanya sa'i. Udah kena berapa bu? 3. Paham sampai di sini? Disembelih atas izin Allah, lehernya sudah dekat ya dengan pisau. Itu nggak mempan bu, tekbal kalau bahasa orang. Tapi ketika pisau itu digunakan untuk membelah batu, batunya terbelah. Ini atas izin Allah. Wahai Ibrahim, engkau telah melaksanakan perintahku. Engkau memang adalah hambaku yang taat. Cintamu kepada anakmu jauh lebih daripada cintanya kepadaku. Subhanallah. Ini bentuk ketaatan. Jadi kalau ibu dicintai sama Allah, senang nggak? Senang Pak Ustadz. Dan sekarang tugas ibu mencintai Allah, mahabbatullah, cinta sama Allah. Tapi ibu belum sampai level seperti itu. Kenapa? Karena harus ada 4 tipe nih. Ya, kalau kita mau belajar sampai mahabbatullah, diawali dengan ma'rifatullah. Ya, habis ma'rifatullah apalagi? Syahadatullah. Lantas apa? Mukasyafah. Lantas baru dapat mahabbatullah. Kita belum sampai level itu. Dari ini semua segmen risalah yang kedua jelas. Semuanya datang ujian dari Allah. Dan perintah itu ditegakkan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan ketiga, ini 3 menit lagi, mepet aja waktunya. Risalah yang ketiga, ketika Nabi Allah Ibrahim pulang ke Palestina, kangen lagi, pengen ketemu Ismail. Ya, lantas perintahnya apa? Wa izibatala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna. Kalimat perintahnya, Nabi Allah Ibrahim disuruh membangun pondasi Ka'bah. Turun ayat Allah, surat Al-Baqarah 127 sampai dengan 129 yang menjadi risalah tentang pembangunan pondasi Ka'bah. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah oleh kalian semua ketika Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga Ismail mendirikan, membangun pondasi Ka'bah, meninggikan pondasi Ka'bah. Artinya apa? Ka'bah sudah ada di zamannya Nabi Adam, dihempas oleh Nabi Nuh alaihissalam lewat banjir bandangnya, hilang, hanyut. Diperintah lagi di dalam pemerintahan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Diperintahkan oleh Allah, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah oleh kalian semuanya ketika Nabi Allah Ibrahim dan juga Ismail mendirikan pondasi Ka'bah. Dibangun tuh Ka'bah, lantas setelah jadi Nabi Allah Ibrahim doa lagi bu. Doanya apa? Ibu bisa lihat Al-Baqarah 127 sampai 129. Rabbana waj'alna Rabbana innaka antas sami'un alim. Ya Allah, terima amal ibadah kami. Yang pertama. Yang kedua, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Lihat, doa yang keduanya bu, sama seperti doa pertama waktu hijrah. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Rabb, jadikanlah kami, istri, anak dan juga orang tuanya, ya, menjadi orang yang tunduk patuh, menjadi orang Islam, tunduk patuh, menjadi orang yang selamat.
Ya, jadi lagi-lagi hubungannya adalah vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan jadikan semua generasi keturunannya sampai ketemu Nabi Muhammad dan umatnya, termasuk kita adalah golongan dari Nabi Allah Ibrahim dan juga Ismail. Kita Islam bukan? Doanya Nabi Allah Ibrahim. Wa arina, doa selanjutnya, manasikana. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bagaimana caranya manasik haji, manasik umroh. Ya, tadi doa yang kedua, lihat perhatikan. Rabbana faj'al afidatan minan nas. Buat condong sebagian hati manusia untuk berangkat haji, umroh, oleh-olehnya air Zam-Zam. Dan sekarang ya, Nabi Allah Ibrahim minta ditunjukkan bagaimana caranya manasik haji umroh. Dengan cara apa? Dijawab doa ini pada doa yang selanjutnya. Lihat, perhatikan doa yang keempat. Udah mulai bete, perhatikan. Ibu perhatikan aja sedikit lagi. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nabi Allah Ibrahim minta, ya Allah, jadikanlah keturunanku, ya generasi sesudahku, wa ba'ats fihim rasulam minhum, utus setelahku ya Allah seorang nabi, seorang rasul yang mampu menyampaikan ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, menyampaikan ayat-ayatmu, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doa Nabi Allah Ibrahim ini dikabul oleh Allah dengan Allah hadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, atu-atu masalah tuntas gak? Tuntas gak? Tuntas. Ya, selesai semuanya. Allah hadirkan keturunan karena Nabi Allah Ibrahim diawali punya keturunan yang soleh. Insya Allah sampai generasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan keturunan yang soleh-soleh dengan literatur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai pembelajaran kita. Pas 1 jam. Artinya apa, Bu? Ya, ketika diuji, kita punya iman, harus sabar. Ketika diuji, kita punya Allah yang mampu menolong kita. Lewat apa? Lewat ibadah yang namanya sholat. Ini kalau saya cerita tadi segmen risalahnya adalah Nabi Ayub, takut nggak nyambung karena di sini bulan Zulhijjah. Walaupun ibu udah sering kali mendengar, tapi ini menjadi mantap, tambah yakin lagi. Insya Allah, Allah ampuni dosa dan salah kita. Semoga Allah ampuni dosa dan salah kita. Allah beri terus hidayah buat kita hingga pada akhirnya semua masalah yang kita hadapi diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, masalah utang gimana? Masalah utang ya harus dibayarin baru selesai. Kenapa jadi punya utang? Karena kita punya persoalan dengan uang. Karena punya kebutuhan. Ingat, sumber masalah ketika Allah hadirkan kebutuhan, kita beranjak pada satu faktor yang namanya keinginan. Jadi ada masalah 4 sebenarnya. Ya, ini nggak usah diungkap, dikasih aja sedikit. Ibu tuh dihadapi oleh masalah dan ujian. Pada garis besarnya, ibu dikasih dengan 4 musibah. Pertama, musibah dunia. Catat kalau perlu. Yang kedua, musibah yang namanya nafsu. Kemudian musibah akal. Kemudian musibah agama. Ibu diuji, hilang mobil, kebakaran rumah, anak sakit, itu musibah dunia, Bu. Kemudian ibu diuji dengan akal, ya. Kemudian ibu diuji dengan apa tuh? Yang namanya nafsu. Nafsu itu keinginan, pengen punya lagi rumah. Udah punya rumah 1, pengen lagi punya rumah 2. Punya mobil 1, pengen punya mobil 2. Lakinya juga sama, punya bini 1, pengen bini 2. Nggak ada habisnya. Nafsu yang paling tenang tadi itu, nafsul mutmainnah. Ya, lantas kemudian diuji oleh akal. Nih orang yang banyak masalah akalnya bekerja, Bu. Lah suami gua main macem-macem ya, gua juga bisa. Nih udah mulai akal nih yang jelek. Ya, nanti kita bahas pada episode berikutnya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah beri kita hidayah semuanya. Dan jangan sampai musibah agama menenggelamkan kita, menghancurkan kita. Kenapa? Karena akal sudah bekerja, lantas agama berpikir, oh orang Yahudi kaya, nggak iman sama Allah, dia nggak sholat. Oh orang Cina kaya, nggak sholat, nggak punya Allah.
pindah agama jadi murtad. Nauzubillah min dzalik. Musibah yang paling besar adalah musibah agama. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Pesan saya, Bu, tolong ya dijaga suasana hati. Baca ayat kursi, gunakan sholat duha di rakaat pertama ayat kursi 10 kali, Al-Ikhlas 10 kali minimal. Sepanjang hidup ibu gunakan sholat duha ini dengan sunnah ini, insya Allah tenang ya. Setan aja takut sama ayat kursi, apalagi kejujian itu. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Dan semoga kita semua yang ada pada kesempatan saat ini mendapatkan curahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini tentunya ada kekurangan dan kehilapan. Kami mohon maaf yang seluas-luasnya. Alhamdulillah itu wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu